Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Marian tahun 2019 full season. Sebagai gambaran, series ini adalah series horor asal Prancis, menceritakan tentang seorang penulis novel horor terkenal di Prancis yang sering bermimpi buruk yang sama seumur hidupnya. Namun mimpi buruknya berhenti saat ia mulai menulis novel horor. Tanpa ia sadari, ternyata apa yang ia tulis menjadi kenyataan dan membawa mimpi buruk bagi orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi sebelum mulai, jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat review series lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah desa kecil bersama seorang perempuan bernama Caroline. Di sana ia melihat ibunya tersenyum dengan menakutkan. Dengan pisau, ibu Caroline mencabut paksa giginya sendiri. Ia berkata kalau giginya ini adalah untuk Emma. Waktu berlalu, Emma yang merupakan seorang penulis novel sedang mempromosikan novel series terakhirnya yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Lizzie melawan penyihir bernama Marian. Namun di buku terakhir ini, ia menjelaskan kalau Lizzie kalah dan Marian membawanya ke dalam kegelapan. Tentu para penggemarnya tidak terlalu menyukai ending ini, namun Emma sudah memutuskan kalau ia ingin menulis buku lain. Setelah selesai, ia menemui asistennya yang bernama Camille. Emma sangat sibuk sehingga Camille kesulitan untuk mengatur jadwal Emma. Mereka kembali karena Emma harus menandatangani buku penggemarnya. Namun di sana ia bertemu dengan Caroline yang ternyata teman masa kecil Emma. Caroline datang dengan keadaan buruk dan memberitahu Emma kalau ibunya adalah fans berat Emma dan ingin bertemu dengannya. Caroline memberitahu kalau ibunya mengaku kalau ialah Marian. Tentu Emma membantahnya karena ia hanya mengarang Marian. Namun Caroline membantahnya karena Emma sering bermimpi buruk saat kecil dan sesuatu pernah terjadi di mercusuar saat mereka remaja. Sebelum pergi, Caroline memberikan sebuah kantong yang terbuat dari kulit manusia buatan ibu Caroline untuk Emma. Isi kantong ini adalah gigi dan rambut manusia. Saat Caroline tidur, ibunya menyelinap masuk dan melukainya. Caroline menunjukkan tubuhnya yang dipenuhi luka ukiran aneh, kemudian petugas keamanan membawanya pergi. Di malam hari, Emma dan Camille pergi ke bar berdua. Emma menjelaskan kalau saat ia kecil, ia sering bermimpi buruk yang berulang-ulang tentang Marian. Namun mimpi buruk ini berhenti setelah ia menulis buku tentang Lizzie. Di tengah malam, Emma terbangun dan ia mendengar orang yang memanggil namanya di luar kamarnya. Ia bisa melihat ada seseorang memasuki kamarnya sementara kekasihnya tidak bisa bangun. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Emma mencoba kembali tidur namun ia sadar kalau mimpi buruknya belum berakhir. Wake up when I say you can. Ia tahu kalau kekasihnya bukanlah kekasihnya sehingga ia berbalik ke sisi lain. Ia bisa melihat ibu Caroline di atasnya yang memintanya menemuinya, kemudian Emma terbangun. Waktu berlalu, Emma pergi ke hotel untuk melakukan pekerjaan bersama Camille. Di sana mereka melihat Caroline di lantai atas. Caroline sudah muak dengan penderitaannya sejauh ini. Ia berkata kalau Marian ingin Emma terus menulis atau Marian akan membawa orang tua Emma. Caroline melepas kalung salibnya dan meminta Emma memberikannya pada ibunya. Ia juga berkata Marian tidak pernah pergi dengan tangan kosong kemudian membunuh dirinya sendiri dengan cara gantung diri. Di malam hari, karena khawatir, Emma mencoba menelpon orang tuanya namun tak ada yang menjawabnya. Keesokan harinya, Emma dan Camille memutuskan untuk mengunjungi orang tua Emma yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Eldon. Di perjalanan, Camille menjelaskan kalau ia tidak pernah membaca novel Emma karena ia adalah orang yang penakut. Emma menjelaskan kalau Lizzie menggambarkan dirinya yang berani melawan Marian.
Marian bisa melakukan apapun kecuali berbohong tentang namanya. Ia bisa menghindar atau mengganti subjek pembicaraan, namun ia tidak bisa berbohong. Dan ia adalah istri dari iblis. Waktu berlalu, mereka sudah sampai di Eldon. Emma pergi ke dermaga dan melihat mercusuar seperti yang diberitahu Caroline. Di sana ia bertemu dengan pendeta dan seekor anjing yang mengenalnya. Pendeta berkata setiap ada hal buruk yang terjadi di Eldon, tak lama kemudian Emma pasti muncul. Waktu berlalu, rumah pertama yang mereka datangi adalah rumah Caroline. Tak seperti rumah lain, tanaman di rumah Caroline mati dan kotor seolah tempat ini terkutuk. Ibu Caroline mengundang mereka masuk ke rumahnya. Di sana Emma bisa melihat kalau ibu Caroline memiliki banyak buku buatannya. Emma memberi kalung salib Caroline pada ibunya, namun ibu Caroline membuangnya begitu saja. Emma menjelaskan kalau ia sudah selesai menulis Lizzie dan ingin menulis novel lain. Namun ibu Caroline tahu kalau mimpi buruk Emma kembali setelah sekian lama. Hal ini karena ia memutuskan berhenti menulis tentang Marian. Ia meminta Emma terus menulis Marian dengan tatapan aneh sehingga Emma dan Camille takut dan memilih pergi secepatnya. Tak lama kemudian mereka sampai ke rumah Emma yang berada cukup dekat dengan hutan. Di gagang pintu mereka melihat kantung kulit yang sama seperti yang Caroline berikan padanya sebelumnya. Emma membuang kantung itu kemudian memasuki rumahnya. Ia tidak bisa menemukan orang tuanya, namun dari lantai atas ia mendengar suara aneh. Dengan ketakutan ia pergi memeriksanya, namun ternyata yang ia lihat adalah orang tuanya yang sedang bercinta. Emma lega karena setidaknya orang tuanya masih hidup. Di malam hari mereka makan malam bersama. Ayah Emma menjelaskan kalau ia memasang alarm di rumahnya, namun entah kenapa Emma bisa masuk tanpa memancing alarm. Saat remaja, Emma melarikan diri dari rumah sehingga hubungan Emma dengan orang tuanya tidak baik. Di tengah malam, Camille masih belum bisa tidur karena terganggu cahaya mercusuar yang memasuki kamar lama Emma. Camille ingin kencing sehingga ia pergi ke kamar kecil sendirian. Sorry, someone's in here. Saat di sana ada orang yang mengetuk. Walau Camille memberitahu kalau ada ia di dalam, namun orang ini terus mengetuk pintu. Merasa tak nyaman, Camille lebih memilih kembali ke kamar. Namun kali ini ia melihat ibu Emma berjalan tanpa pakaian di rumahnya. Ia muntah dan tak lama kemudian ayah Emma menyerangnya dengan telanjang dan dipenuhi luka. Ia berkata kalau ini bukanlah dirinya. Kemudian orang tua Emma pergi meninggalkannya. Suara alarm berbunyi sehingga Emma terbangun. Emma bisa melihat pintu keluar terbuka dan ia juga bisa melihat orang tuanya memasuki hutan. Emma mengejarnya, namun ayahnya mengagetkannya dan membuatnya terjatuh. Sementara itu, saat ini Camille sendirian di rumah Emma. Ada telepon dari tim keamanan menelepon karena alarm yang berbunyi untuk memastikan kalau tidak ada masalah. Orang di telepon meminta Camille untuk menutup pintu depan. Camille yang seorang penakut memberanikan diri menutup pintu depan. Namun orang itu meminta Camille untuk tidak takut karena saat ini Camille sedang bersamanya. Di balik pintu, Camille bisa melihat ibu Caroline yang menatapnya dengan tatapan menakutkan. Namun di saat yang sama, Emma kembali. Di pagi hari, mereka menunggu di luar dan Emma tidak bisa menemukan orang tuanya. Ia berpikir kalau ibu Caroline memberi orang tuanya narkoba sehingga berperilaku seperti ini. Tak lama kemudian, seorang detektif pria bernama Ronan menemui mereka karena Emma sudah melapor polisi. Tidak banyak yang bisa Ronan lakukan karena dari pernyataan Emma, orang tuanya pergi ke hutan atas kemauannya sendiri. Namun perhatian Ronan tertuju pada kantung kulit yang tergantung di pintu padahal Emma sudah membuangnya. Ronan menyimpan kantung ini sebagai barang bukti. Emma ingin Ronan memeriksa ibu Caroline, namun ia tidak bisa melakukannya karena kekurangan bukti. Waktu berlalu, ibu Caroline pergi dari rumahnya sementara Camille dan Emma sudah menunggunya pergi. Mereka menyelinap dengan Emma terlebih dahulu yang masuk dari pintu belakang. Sama seperti sebelumnya, ruangan di sana gelap dan juga berantakan.
Emma melihat barang-barang di sana dan salah satunya adalah foto lamanya bersama Caroline. Dari pantulan kaca, ia melihat seseorang yang mendekat, namun tentunya tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Kemudian Emma membuka pintu depan sehingga Camille bisa masuk. Emma merasa ada yang aneh dengan sebuah pintu, namun mereka tidak bisa membukanya. Dari dalam mereka bisa mendengar suara aneh dan juga ada sesuatu yang bergerak. Gagang pintu itu tiba-tiba bergerak, namun di saat yang sama Ibu Caroline telah kembali. Emma bertanya di mana orang tuanya, namun Ibu Caroline menjawab kalau mereka ada di dalam kegelapan. Ibu Caroline menyayat tangannya sendiri dan memaksa Emma untuk kembali menulis buku tentang Lizzie dan Marian. Karena takut, mereka memilih melarikan diri. Di tempat lain, Ronan datang ke sebuah toko antik milik pria bernama Pat. Ronan menunjukkan kantong kulit sebelumnya pada Pat dan hal ini membuatnya takut. Pat menjelaskan kalau kantung ini adalah benda sihir untuk membuat targetnya lemah dengan sihir. Sementara itu, Emma sedang bersantai di tepi laut di mana ia sering menghabiskan masa mudanya. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Aurore. Aurore mengajak Emma pergi ke pemakaman Caroline, namun Emma menolaknya. Di malam hari, Emma dan Camille sudah berada di rumah Emma. Namun Camille tiba-tiba menghilang dan ruangannya menjadi gelap. Dari gelas yang ia pegang muncul kuku, gigi, dan juga rambut. Emma tahu kalau saat ini ia sedang bermimpi. Di dalam kegelapan, ia bisa melihat orang tuanya yang sedang bersujud tanpa pakaian yang menunjuk ke sudut ruangan. Right now! Dari sudut itu, ia bisa melihat Marian yang mendekat, namun tiba-tiba kita melihat sebuah lubang di tanah. Sementara itu, di pinggir jalan ada bangkai burung yang sedang dimainkan anak bernama Hugo. Ia berlari saat Ibu Caroline mendekatinya. Ibu Caroline berpikir kalau Hugo yang membunuh burung ini, namun ia membantahnya dan melarikan diri. Saat Ibu Caroline kembali ke dalam mobil, Emma sudah menunggunya. Emma ingin orang tuanya kembali, namun Ibu Caroline malah membawanya ke gereja tempat pemakaman Caroline akan dilakukan. Orang-orang melihat Emma dengan tatapan aneh. Ibu Caroline membawa Emma menghadap mayat Caroline di peti mati. Namun anehnya, Ibu Caroline meludahi mayat anaknya. Karena merasa tak nyaman, Emma memilih pergi dan orang-orang masih memperhatikannya. Ia pergi ke pinggir laut dan sahabat lamanya yang bernama Sebi menemuinya. Tak lama kemudian, Aurore membawa dua pria bernama Tonio dan Arnaud. Mereka dan Caroline adalah sahabat dari masa mereka sekolah. Tak lama kemudian, Camille bergabung dengan mereka. Saat muda, Emma pernah menulis artikel tentang ibunya dan Tonio memberi artikel ini pada Camille. Emma tidak suka dengan artikel ini dan ia meminta Camille untuk tidak membacanya. Di malam hari, Camille membaca artikel itu yang berisi tentang bagaimana Emma memandang ibunya sebagai sebuah beban. Camille bertanya kenapa Emma menulis ini karena jika anak Camille menulis ini maka akan membuatnya sangat sakit hati. Emma tidak mau menjawab pertanyaan ini dan memilih pergi. Saat gelisah, Emma memutuskan untuk kembali menulis di blog pribadinya. Ia menceritakan Lizzie kembali hidup padahal di buku terakhirnya diceritakan ia mati. Di malam hari, ada orang yang melempar 5 sapi ke laut dan menggantung 5 anak di menara api. Di tempat lain, Ibu Caroline tahu kalau Emma kembali menulis tentang Marian dan mulai melayang dan tersenyum. Keesokan harinya, Tonio dan Arnaud adalah seorang pelayan. Saat Arnaud memasuki air, ia menemukan 5 sapi yang mati tenggelam sama seperti yang ditulis Emma sebelumnya. Di tempat lain, Camille menemukan ibu Emma dengan keadaan telanjang dan dipenuhi luka. Seperti janji Marian kalau ia akan mengembalikan orang tua Emma jika ia kembali menulis. Ibu Emma mengunci diri di kamarnya. Emma memanggil Ronan, namun ibu Emma sedang ingin sendirian. Ibu Emma berkata kalau Emma sudah berhasil membuatnya tidak mencintainya lagi. Emma menjadi frustasi dan memutuskan untuk menemui Sebi.
Orang yang menyambut mereka adalah istri Sebi yang sedang hamil. Kemudian Sebi muncul dengan membawa anak pertama istrinya yang ternyata adalah Hugo. Mereka makan malam bersama, namun setelah mereka selesai makan, istri Sebi sadar kalau Hugo tidak bisa ditemukan dimanapun. Di tempat lain, 5 anak kecil dan salah satunya adalah Hugo sedang berjalan dengan membawa tali. Mereka pergi ke sekolah yang terbengkalai di dekat mercusuar, kemudian menggantung diri mereka di tiang ayunan. Sementara itu, Emma sadar kalau ia tahu di mana Hugo berada. Ia pergi ke mercusuar dan mereka melihat 5 anak yang sedang digantung. Sebi dan Camille dengan cepat menyelamatkan mereka, sementara Emma shock karena apa yang ia tulis menjadi kenyataan. Mereka bisa menyelamatkan anak-anak itu, kemudian Camille mengantar Emma pulang. Camille sudah muak menjadi asisten Emma dan ingin berhenti. Emma memohon agar Camille membatalkan niatannya, namun Camille sudah membulatkan tekadnya. Keesokan harinya, Emma terbangun setelah menemani ibunya tidur. Ayah Emma masih belum ditemukan, namun keadaan ibu Emma sudah membaik. Walau saat remaja, Emma pernah membuat ibunya sangat menderita, namun ibunya masih tetap menyayanginya. Ibu Emma tidak ingat di mana Marian membawanya dan ayah Emma pergi. Namun yang ia ingat hanyalah ia mendengar suara burung gagak. Di tempat lain, Ibu Caroline sedang membuat kantung kulit yang terbuat dari kulit, gigi, dan rambut manusia. Di saat yang sama, Emma datang dan memukulnya hingga pingsan. Waktu berlalu, Ibu Caroline terbangun dengan keadaan terikat. Di bukunya, Lizzie bisa melawan Marian dengan cara eksorsis. Emma melemparkan air dari gereja yang ia ambil sebelumnya dan membuat Ibu Caroline kesakitan. Emma juga menempelkan salib di dahinya dan juga membuatnya kesakitan. Namun hal ini tak merubah apapun sehingga Emma memukulnya hingga tak sadarkan diri. Di saat yang sama, Emma diberitahu Ronan kalau ia sudah menemukan ayahnya. Sementara itu, Camille sedang beristirahat sejenak di tengah perjalanan. Ia membaca blog Emma dan melihat tulisan kalau 5 sapi tenggelam di laut dan 5 anak digantung di mercusuar. Sekarang ia sadar kalau apa yang ditulis Emma bisa menjadi kenyataan. Di tempat lain, Emma pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahnya yang sedang dirawat. Ronan menjelaskan kalau ia menemukan ayah Emma dari bahan kimia dari tubuh ibu Emma sebelumnya. Bahan kimia ini tidak bisa ditemukan di tempat liar sehingga Ronan pergi ke lab yang terbengkalai. Dari salah satu ruangan, ia menemukan ayah Emma yang sedang bersujud namun ia tidak bisa bergerak. Di atasnya, ia bisa melihat banyak kantong kulit manusia yang digantung. Tak lama kemudian, Emma kembali ke rumah untuk memberitahu ibunya. Namun ia melihat banyak darah di depan pintu rumahnya. Dengan waspada ia memasukinya dan ia terkejut setelah melihat ibunya yang sudah meninggal dengan keadaan yang tragis. Di lantai atas, ia mendengar suara dan pergi memeriksanya. Di sana ia melihat Ibu Caroline yang memegang pisau dan dipenuhi darah setelah membunuh Ibu Emma. Emma yang marah menyerang Ibu Caroline dan mencekiknya untuk membunuhnya. Ibu Caroline tidak melawan dan hanya membuka mulutnya lebar-lebar. Di saat yang sama, Camille datang dan ia berusaha menyelamatkan Ibu Caroline. Namun tiba-tiba Ibu Caroline berubah menjadi Marian dan membuat Camille terkejut hingga jatuh dari tangga. Sementara dari mulut Ibu Caroline keluar seperti arwah Marian yang meninggalkan tubuh Ibu Caroline. Waktu berlalu, Emma sudah di rumah sakit dan saat ini ayahnya dan Camille sedang tak sadarkan diri. Ia sedang terpuruk dan Sebi datang untuk menghiburnya. Emma dibawa berkumpul dengan sahabat lamanya dan mereka berusaha menghibur Emma. Di saat yang sama, Ronan menemui Emma untuk membawanya. Ia memberitahu kalau Ibu Caroline sudah sadar dan Marian sudah meninggalkannya. Namun Marian tidak pernah pergi dengan tangan kosong, sehingga Marian membawa kedua matanya. Tak lama kemudian Emma menemui Ibu Caroline. Terlihat kalau kali ini Marian sudah tidak berada di tubuh Ibu Caroline dan ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi dengan Emma. Walau sebenarnya semua ini adalah ulah Marian.
Ia menjelaskan kalau Marian sudah ada jauh sebelum Emma lahir. Namun Marian kembali atas apa yang Emma pernah lakukan. Ia tidak mengerti maksudnya, namun Emma dan Marian memiliki hubungan. Yakin kalau Marian sudah tidak ada di tubuh ibu Caroline, namun Emma yakin kalau Marian sedang ada di tubuh lain di Eldon. Tak lama kemudian, Ronan dan polisi menggeledah rumah ibu Caroline. Dari satu ruangan yang terkunci, ia menemukan mayat pria yang tubuhnya sering dijadikan kantung kulit untuk santet. Selain itu, di sana juga ada sebuah buku. Buku ini memiliki banyak tulisan simbol aneh dengan darah. Dengan cepat, Ronan pergi menemui Pat yang tidak ingin menemui Ronan lagi karena membawa kantung kulit sebelumnya. Ronan memberikan buku itu padanya dan Pat menjelaskan kalau simbol ini adalah bahasa penyihir yang digunakan penyihir ratusan tahun yang lalu. Ia tidak bisa membacanya, namun mungkin ia bisa mencari informasi di gereja. Penyihir ini sangat kuat, namun penyihir ini tak bisa berbohong dan jika ia bisa tahu nama asli penyihir ini, maka ia bisa mengendalikannya. Di malam hari, pendeta memasuki gereja dan bertemu dengan Ronan. Ronan ingin meminjam buku sejarah gereja tentang penyihir, namun pendeta menolaknya. Namun Ronan tak ingin menyerah dan melarikan diri dengan buku itu. Di tempat lain, Emma ditelepon karena istri Sebi akan melahirkan. Ia dan sahabat lain Sebi diminta datang untuk melihat persalinan anak pertama Sebi. Saat persalinan terjadi hal aneh dan yang keluar bukan bayi melainkan tangan hitam yang menakutkan. Muncul makhluk hitam yang menyeramkan, namun semua itu hanyalah salah satu mimpi buruk Emma. Di saat yang sama, Emma ditelepon Auror kalau istri Sebi akan segera melahirkan. Dengan cepat ia pergi ke rumah sakit karena khawatir. Namun saat di sana, anak Sebi sudah melahirkan dengan selamat dan tak seperti di mimpinya. Di tempat lain, Ronan membaca catatan sejarah penyihir Eldon. Di tahun 1587, Marian Baselin lahir dari keluarga blacksmith. Saat berusia 7 tahun, rumahnya terbakar dan hanya Marian yang berhasil selamat. Saat berusia 16 tahun, ia menikah dan memiliki anak, namun anaknya meninggal terbakar karena terlalu dekat dengan perapian. Beberapa tahun kemudian, Marian kembali memiliki 2 anak. Suatu malam, ia membawa kedua anaknya ke hutan dan kembali sendirian. Ia membunuh suaminya dan menikahi iblis bernama Beleth. Karena ada orang yang bersaksi melihat ini membuat gereja menangkap Marian dan menggantungnya. Marian mengancam semua orang kalau ia tidak akan pernah pergi dengan tangan kosong. Gereja mengubur Marian dan membakar kontraknya dengan iblis dengan harapan bisa mengakhiri mimpi buruk ini. Di tempat lain, Arnold sedang di dermaga dan sedang bekerja. Ia merasa ada yang mendekatinya, namun ia tidak bisa melihat siapapun. Ia memeriksanya dan tak lama kemudian Marian menyerangnya. Sementara itu, Auror juga terbangun karena ada yang memanggilnya Nana. Nana adalah panggilan adiknya Lucy yang sudah lama meninggal. Di kolong kasur, Auror bisa melihat Lucy dengan mata yang menyeramkan. Auror tahu kalau ini tidak nyata, namun ia tetap ketakutan. Sementara itu di rumah sakit, anak Sebi masih berada di rumah sakit. Terlihat seorang perempuan di sana, kemudian kamera CCTV mati. Terdengar suara anak Sebi menangis dan membuat perawat dan Sebi memeriksanya. Namun saat mereka sampai, yang mereka temukan adalah kantong kulit buatan Marian. Kini kita flashback di saat Emma masih remaja. Suatu pagi Emma terbangun setelah mengalami mimpi buruk setiap malam bahkan hingga mengompol. Saat Emma akan pergi ke sekolah, ibu Emma ingin membersihkan spray Emma dan terlihat hubungan mereka sangat baik. Emma sekelas dengan Auror yang saat muda berambut mohawk dan juga Caroline. Bersama Sebi dan Tonio, Emma bercerita tentang Marian yang selalu menjadi awal mimpi buruknya. Caroline tertarik dengan dunia hitam dan berpikir jika Marian adalah nama aslinya maka mereka bisa memanggilnya. Emma ingin mencobanya, namun Auror adalah orang yang penakut. Saat di rumah Auror juga ada adik Auror yang bernama Lucy yang saat ini masih SD. Emma membujuk Auror untuk melakukan pemanggilan Marian dan Auror bersedia. Di malam hari mereka pergi ke sekolah mercusuar.
Tempat itu gelap dan tidak ada siapapun. Mereka memulai panggilan ritual Marian. Caroline memimpin ritual ini untuk memanggil Marian, namun tak ada yang terjadi hingga pintu lemari di depan Emma terbuka sendiri. Damn it, Emma, are you kidding? What's the matter? Emma bisa melihat Marian di sana, namun teman-temannya tidak bisa melihat siapapun. Marian memasuki Emma dan membuatnya kayang. Marian marah dan ia bersumpah kalau ia akan menggantung Caroline seperti anjing. Sementara Marian akan menculik adik Tonio yaitu Arnold. Sementara untuk Sebi, Marian akan menculik semua anak Sebi. You'll only have a crow, a toad, and a cat. And you little whore, I never leave empty-handed. Sementara untuk Auror, Marian hanya berkata kalau ia tidak akan pergi dengan tangan kosong, kemudian meludahi wajah Auror dan meninggalkan tubuh Emma. Saat Emma tersadar, teman-temannya marah karena mereka berpikir kalau Emma mengerjai mereka dan tidak ada yang mempercayainya. Kini Emma sendirian. Suatu hari Emma menemui Lucy agar bisa berbaikan dengan Auror. Namun Lucy ingin bermain petak umpet terlebih dahulu. Ia bersembunyi di dalam freezer namun tanpa sengaja terkunci. Emma sudah dekat dengan freezer namun ia melihat Lucy berlari ke dalam kelas dan mengejarnya. Saat di dalam kelas Emma bisa melihat Lucy. Namun saat mendekat Lucy berubah menjadi boneka. Sementara itu di dalam freezer, Lucy mulai takut namun ia tidak bisa keluar. Di sana ia bertemu makhluk menakutkan. Emma mendengar suara Lucy dan membuka freezer, namun yang ia temukan di sana adalah mayat Lucy yang sudah mati tercekik. Emma pergi ke tebing dan melarikan diri dan membuang boneka monyet milik Lucy ke lautan. Tidak ada yang tahu kalau ia ada di sana saat kejadian itu. Namun di malam hari di kamarnya, ia kembali melihat boneka itu di kamarnya. Emma ketakutan dan dari selimutnya muncul sesuatu yang membesar. Yang keluar dari selimut itu adalah makhluk yang kembali mengingatkan Emma pada sebuah lubang. Beberapa hari kemudian, Emma ke gereja untuk menemui pendeta. Ia menceritakan tentang semua yang ia alami. Pendeta menjelaskan kalau makhluk yang dipanggil Emma dan kawan-kawan di mercusuar malam itu nyata dan juga jahat. Marian bersumpah kalau ia akan merebut semua orang yang Emma sayangi. Cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menjauh dari mereka. Mendengar saran ini, Emma mulai berubah menjadi rebel. Ia mencari masalah dan juga menulis artikel tentang ibunya yang ia anggap beban yang tentunya menyakiti hati ibunya. Ibunya masih tidak mengerti kenapa Emma melakukan semua ini, namun Emma tidak bisa menjelaskan apa-apa. Emma akan pindah sekolah ke tempat yang jauh dari rumahnya. Tentu hal ini juga sangat menyakitkan bagi Emma yang saat ini masih berusia 17 tahun. Saat sendirian, Emma mulai menulis novel tentang Marian dan Lizzie untuk melawan Marian. Dan sejak saat itu, mimpi buruknya menghilang. Kembali ke masa sekarang, Emma menceritakan masa lalunya pada Ronan. Tak lama kemudian, Sebi menemuinya dan memberitahu kalau Marian menculik anaknya. Mendengar ini membuat Emma terpuruk karena berpikir kalau semua ini adalah salahnya. Ronan tidak tahu kenapa semua ini terjadi pada Emma, namun ia tahu kalau Emma tidak boleh lagi menulis tentang Marian. Namun Sebi justru malah menyarankan bagaimana Emma menulis, namun kali ini Marian mati di ceritanya. Ronan berpikir kalau ini terlalu sederhana, namun Emma ingin mencobanya. Ronan berpikir untuk mereka tidak mengikuti permainan Marian, namun tiba-tiba listrik di sana mati. She can't hurt me. Ronan dan Sebi memperhatikan Emma dengan tatapan seperti Marian. Di depannya ada burung gagak yang menyerangnya, namun ternyata semua ini hanyalah mimpi. Emma menulis kalau wajah Marian dicabik burung gagak, namun ini malah terjadi padanya. Artinya mungkin jika Emma menulis kalau Marian mati, hal itu justru malah akan terjadi padanya. Sehingga kini ia ingin melakukan rencana Ronan.
Keesokan harinya, Emma dan Ronan berencana melakukan ritual di mercusuar. Namun Aurora, Tonio, dan Sebi ingin ikut dengan mereka. Saat malam tiba, mereka pergi ke sekolah di mercusuar. Di sebuah kelas, Ronan membuat simbol di sana. Rencana Ronan adalah untuk memanggil Marian dengan nama aslinya sehingga Marian terpaksa harus datang. Kemudian menjebak Marian untuk merasuki seekor anjing. Setelah semua kebutuhan ritual lengkap, mereka memulai ritual ini. Ronan memanggil Marian dengan nama Marian Baselin. Anjing yang mereka bawa menjadi waspada, namun selain itu tidak terjadi apa-apa. Ronan berpikir kalau ritualnya gagal mungkin karena Marian Baselin bukanlah nama aslinya atau ia salah melakukan ritual ini. Mereka tidak bisa pulang karena laut pasang sehingga mereka harus menunggu pagi dan terpaksa menginap. Aurora membawa anjing ke ruangan berbeda agar tidak tidur bersama mereka. Sementara beberapa jam yang lalu, saat Ronan melakukan ritual, ternyata Marian tinggal di dalam tubuh Camille yang sedang koma di ruangan ayah Emma. Ayah Emma melihat Camille di belakang perawat, namun karena Ronan memanggilnya, Marian keluar dari tubuh Camille dan mulai melayang. Di tempat lain, Aurora pergi memeriksa anjing untuk memberinya makan, namun ia tidak bisa menemukannya. Sementara itu, Ronan masih ada di dalam kelas. Perhatiannya tertuju pada lemari gelap dan ia bisa mendengar suara Marian. Marian berkata kalau ia ada di tangan Ronan. Dari cermin di tangan Ronan, ia bisa melihat Marian yang artinya Marian sudah ada di sini. Di saat yang sama, Aurora memberitahu kalau anjing mereka lepas. Ronan berpikir kalau saat ini Marian merasuki salah satu dari mereka. Ronan mengeluarkan pistolnya. Ternyata ia adalah orang yang melepaskan anjing itu dalam kendali Marian. Like me. No, 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 no! Tahu kalau Marian telah menguasainya, Ronan membunuh dirinya sendiri. Kini kita flashback sejenak ke tahun 1967. Seorang pendeta muda ditugaskan untuk membakar kontrak Marian dengan iblis di kuburannya. Oh fuck! Melanie, Mary Magdalene! Namun mayat Marian bergerak dan membuat pendeta ini ketakutan. Dengan cepat ia ke atas, namun tanpa ia sadari kontrak itu belum terbakar habis sehingga kontrak Marian masih ada. Kembali ke masa sekarang, walau Ronan telah menembak kepalanya, namun ia mulai melayang. Dari mulutnya keluar Marian yang membuat Emma dan yang lainnya ketakutan. Marian berpindah tubuh ke dalam anjing yang mereka bawa. Anjing itu mengejar mereka dan membuat mereka berpencar. Emma bersembunyi di dalam mobil dan ia bisa melihat anjing itu di depannya. Saat Emma akan menembaknya, anjing itu menghilang. Namun saat ia pikir aman dan akan masuk ke bangunan, ia melihat anjing itu di belakangnya. Tanpa ragu, Emma menembak anjing itu. Sementara itu, Sebi dan Aurora bersembunyi di dalam kelas. Mereka melihat boneka favorit Lucy di sana. Mereka bersembunyi di bawah meja, namun hantu Lucy masih menghantui mereka. Lucy berkata kalau saat ini Marian sedang menyakiti anak Sebi di tempat yang gelap. Marian berjanji kalau ia akan mengembalikan anak Sebi kalau Emma kembali menulis. Lucy berkata kalau di hari kematiannya Emma ada di sana, namun Aurora tidak tahu tentang kebenaran ini. Tak lama kemudian, Emma datang dan menodongkan pistolnya pada Sebi dan Aurora. Ia bertanya apakah mereka Marian, namun tentunya mereka membantahnya. Hal ini karena Marian tidak bisa berbohong tentang namanya. Sementara itu, Tonio sedang berada di pinggir laut. Di sana ia bertemu dengan adiknya. Ia berkata kalau saat ini ia sedang diculik Marian di sebuah pulau kecil di tengah laut. Marian bisa mengembalikan Arnold jika Tonio bisa membuat Emma kembali menulis tentang Marian. Tak lama kemudian, Tonio kembali dan bertemu dengan yang lainnya. Kini Sebi dan Tonio ingin keluarganya kembali meminta Emma kembali menulis. Aurora bisa melihat Marian yang mencoba menyerangnya, namun ia berhasil selamat.
Yang lain tidak bisa melihatnya, yang artinya target Marian selanjutnya adalah Auror. Emma memakaikan kalung salib milik Ronan pada Auror dengan harapan agar ia bisa selamat. Tony dan Shelby ingin Emma kembali menulis, namun Emma tahu kalau ia kembali menulis Marian, hal yang buruk akan terjadi. Namun kini Auror juga bertanya apakah di hari Lucy meninggal Emma ada di sana. Emma tak ingin berbohong sehingga ia mengiyakan pertanyaan ini. Emma dan Auror sama-sama menangis dan menyesali perbuatannya. Tonio mengancam Emma dengan pistol untuk kembali menulis, namun Emma masih memilih untuk tidak menulis tentang Marian lagi. Mendengar ini, Tonio tidak pernah berniat membunuh Emma, namun tak lama kemudian Marian membawanya pergi. If I must. Marian menyimpan Tonio di dalam mercusuar. Di sana Marian menyakitinya. Keesokan harinya, walau ia sebelumnya bersumpah tidak akan menulis lagi, namun ia memutuskan untuk kembali menulis. Tak lama kemudian, anak Shelby dikembalikan. Di malam hari, Shelby menemui Emma. Ia memberitahu kalau Marian telah mengembalikan anaknya, dan di malam itu mereka berhubungan badan. Keesokan harinya, Emma terbangun sendirian. Di saat yang sama, pendeta mengunjunginya. Pendeta melakukan eksorsis pada Emma, bahkan hingga memukulinya. Emma kesakitan, namun pendeta ini tidak berhenti menyakiti Emma. Emma mengeluarkan pistolnya dan mengancamnya. Namun saat pendeta ini melihat blok Emma, ia sadar kalau ia telah kalah. Pendeta tidak pernah memukul Emma dan Emma terluka karena air suci. Artinya kini Emma sudah bersatu dengan Marian. Are you Marianne? Yes. Pendeta bertanya apakah Emma adalah Marian dan Emma mengiyakan pertanyaan ini. Dengan kendali Marian, Emma menembak pendeta. Emma bingung kenapa Marian melakukan ini padanya, namun pendeta juga tidak bisa menjawabnya. Mungkin sesuatu pernah terjadi padanya di masa lalu. Flashback ke masa kecil Emma yang tinggal di dekat hutan menemukan lubang di tanah. Ia mendengar suara dari lubang itu yang ingin berbicara dengannya. Marian berkata kalau Emma akan memimpikan tentang Marian selamanya hingga Emma membangunkannya. Kembali ke masa sekarang, Emma melihat tangan yang menunjuk ke suatu tempat. Ia mengikutinya dan ia melihat Marian yang kembali menunjuk. Di luar ia juga melihat Marian yang masih mengarahkannya. Tujuannya adalah sebuah gubuk kecil di dekat rumah Emma. Emma membalikan gubuk itu dan di sana ia bisa menemukan lubang tempat Marian dikubur. Emma memasukkan tangannya dan Marian menggapainya. Emma menarik Marian keluar dari lubang kecil itu dan kini Marian telah terbebas. Marian membawa Emma ke sebuah tempat yang ia gambarkan sebagai sebuah kota yang besar. Namun sebenarnya itu adalah alam bawah sadar Emma karena Marian sudah memiliki kendali penuh atas tubuh Emma. Marian mencoba membunuh pendeta dengan menusuknya berkali-kali. Sementara itu, Auror sudah sampai di rumah Emma. Ia melihat kantung kulit di pintu rumah Emma. Ia menjadi waspada karena bisa mendengar suara Marian. Di balik tirai, Auror bisa menemukan Emma. Marian yang sudah menguasai tubuh Emma berencana membunuh Auror, sementara Auror tidak bisa menembak Emma. Namun Auror memakaikan kalung salib pada Emma yang membuat Marian tidak bisa mengontrol tubuh Emma. Di alam bawah sadarnya, Emma bisa melawan Marian. Jika Emma tidak ingin ikut dengan Marian, maka ia harus mati. Sementara itu, pendeta sebelumnya masih belum mati. Ia sudah tahu di mana makam Marian dan kontraknya dengan iblis berada. Dengan sisa kekuatannya, ia mencoba membakar kontrak itu dengan membakar lubang itu. Namun dari lubang itu muncul tangan yang menariknya memasuki lubang itu. Di sana juga banyak tangan yang menahannya. Dan juga suami Marian yaitu iblis Beleth yang menakutkan. Namun pendeta ini berhasil membakar kontrak Marian dengan iblis sementara Auror berhasil menyelamatkan Emma yang akan bunuh diri. Waktu berlalu, Emma terbangun di rumah sakit. Ia yakin kalau Marian telah menghilang dan Emma sudah bebas. Camille sudah terbangun namun ada masalah dengan psikisnya yang membuat Camille tidak ingin berbicara. Ia bisa berbicara namun memilih untuk tidak bicara.
Kini hanya ada Emma dan ayahnya. Emma harus segera pergi untuk bekerja, namun ia akan sering mengunjunginya dan hubungan mereka membaik. Tak lama kemudian, Emma dan Camille akan melakukan perjalanan untuk pulang. Sebelum pulang, ia mengunjungi Shelby. Ia merasa bersalah karena telah memaksa Shelby berselingkuh dari istrinya. Namun ternyata Shelby membantah kalau ia datang ke rumah Emma di malam mereka berhubungan badan. Saat kembali melakukan perjalanan, Emma terus muntah seolah ia sedang hamil. Camille membeli test pack dan meminta Emma menggunakannya. Dari hasilnya menunjukkan kalau Emma hamil anak iblis, dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series Marian. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.